Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diasa Fitri dari Tadris IPS dengan NIM 208190047. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil laporan magang 1 di SMPN 1 Sambit Ponorogo. Di SMP Negeri 1 Sambit terdapat beberapa kebiasaan yang telah dibudidaya atau sudah membudidaya. Kebiasaan tersebut sudah menjadi suatu ciri khas, karakter atau watak, serta citra bagi SMP Negeri 1 Sambit. Oleh karena itu, kebiasaan yang membudidaya tersebut mencerminkan sikap sekolah, baik dari guru dan siswa. Pada saat belum ada pandemi COVID-19, di SMP Negeri 1 Sambit masih melakukan kebiasaan yang biasa dilakukan tersebut. Pada saat belum ada pandemi, di SMP Negeri 1 Sambit masih melakukan kebiasaan yang biasa dilakukan. Kebiasaan yang sudah membudidaya di SMP Negeri 1 Sambit Ponorogo sangat banyak. Antara lain kegiatan upacara mingguan pada hari Senin, sholat zuhur berjamaah, adanya pembiasaan setiap hari Jumat, yakni Jumat bersih. Namun ada suatu kendala dengan adanya pandemi, maka kegiatan yang sedang dibudidayakan itu ditiadakan untuk sementara waktu. Sedangkan untuk kebiasaan yang sudah membudidaya di SMP Negeri 1 Sambit Ponorogo adalah menerapkan 5S, yakni senyum, sapa, salam, sopan, dan santun yang digalakkan oleh guru sebagai sebuah pembiasaan, sehingga sekolah tidak hanya sebagai tempat menanamkan ilmu pengetahuan, tetapi juga budi pekerti yang luhur. Setiap guru yang diberi jadwal piket akan berbaris rapi di depan pintu gerbang masuk, dan setiap anak yang hendak masuk berjabat tangan terlebih dahulu dengan guru tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan peserta didik agar berperilaku sopan dan menunjukkan rasa hormat mereka terhadap gurunya. Setelah itu, peserta didik akan menuju ke kelas mereka masing-masing untuk berdoa saat lonceng sudah berbunyi dan menunjukkan waktu jam pelajaran akan dimulai. Pembinaan yang dilakukan di SMP Negeri 1 Sambit mengacu pada kedisiplinan guru, siswa, maupun pegawai di lingkungan sekolah. Adanya upaya-upaya pembinaan tersebut diharapkan siswa-siswi, guru, dan pegawai lain bisa menjadi pribadi yang taat pada aturan, kedisiplinan, dan meningkatkan proses belajar mengajar, serta bertambahnya pengetahuan, keterampilan, serta perubahan sikap bagi siswa. Untuk pembinaan guru dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni peningkatan kompetensi tenaga kependidikan kepala sekolah, peningkatan kompetensi tenaga pendidik guru, peningkatan sekolah untuk mencapai standar pendidikan meliputi semua guru berkualifikasi minimal S1 telah mengikuti PLBG dan mengajar sesuai bidang ajarnya atau linier. Dalam pengelolaan sekolah, fungsi dan tugas guru dan karyawan harus dilaksanakan. Guru juga harus melengkapi kelengkapan yang belum tersedia di sekolah. Adanya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan di atas diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru dan memaksimalkan hasil pelaksanaan pembelajaran yang nantinya akan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sedangkan upaya-upaya pembinaan bagi siswa di SMP Negeri 1 Sambit yang dilakukan oleh wali kelas, guru BP atau BK, dan sebelum adanya pandemi adalah waka kesiswaan. Adapun strategi yang ditempuh secara bertingkat, seperti guru mata pelajaran memberikan teguran secara langsung, wali kelas membina secara khusus dan langsung. Jika wali kelas tidak bisa mengatasi, maka diserahkan kepada guru atau BK untuk dibina secara langsung. Kemudian, guru BP atau BK memberikan surat undangan kepada wali murid atau panggilan orang tua. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, ada banyak sekali program yang dibentuk untuk membina peserta didik, seperti pramuka, seni musik, bola voli, seni rupa, futsal, kerawitan, seni tari,
PBBG, Tuntas Baca Tulis Al-Quran, PMR, Majalah Dinding, Studi Klub, Matematika, IPA, IPS, dan lain-lain. Perangkat pembelajaran RPP di SMPN 1 Sampit Ponorogo pada mata pelajaran IPS kelas 9 sebagai berikut: menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidik, dan politik. Menyajikan hasil telaah tentang perubahan dan interaksi antar ruang, menganalisis perubahan kehidupan bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan bangsa, dan menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Indikator pencapaian sebagai berikut: menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya, menjelaskan keadaan penduduk Asia dan benua lainnya, menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya, membuat peta penyebaran benua Asia dan benua lainnya, menyajikan data kependudukan dalam bentuk grafik batang, menyajikan artikel tentang masalah akibat interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya serta solusinya. Materi pembelajaran IPS di kelas 9 meliputi sebagai berikut: kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya, letak, luas, iklim, geologi, rupa bumi, tata air, tanah, flora, dan fauna, melalui peta bumi rupa, kondisi alam negara-negara di dunia, serta jumlah sebaran dan komposisi pertumbuhan, kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keragaman etnik, keberagaman antar ruang, potensi wilayah benua Asia dan benua lainnya, serta dampak interaksi antar ruang, perdagangan, mobilitas penduduk. Strategi pembelajaran pada saat pembelajaran luring menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dengan alokasi waktu 1 jam. Namun selama pandemi, peserta didik masuk 3 kali seminggu dengan alokasi waktu 30 menit untuk setiap mata pelajaran. Sedangkan pembelajaran daring menggunakan metode tanya jawab dan diskusi online melalui WhatsApp. Untuk pembelajaran daring, guru menggunakan WhatsApp, Google Drive, dan absensi melalui Google Formulir. Untuk bahan pembelajaran mata pelajaran IPS di SMPN 1 Sampit diperoleh bahan pembelajaran sebagai berikut, yakni melalui buku paket, e-book, mengacu pada silabus guru, dan sumber lain yang relevan. Bahan pembelajaran ini diambil dari hasil musyawarah guru yang juga disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Dalam pembelajaran daring di rumah, penilaian aspek afektif belum bisa dilaksanakan dengan maksimal karena penilaian ini membutuhkan pengamatan peserta didik, baik dari terlambat tidaknya mereka masuk sekolah, kedisiplinan, dan sikap hormat kepada guru. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 sehingga guru belum bisa melakukan penilaian aspek afeksi karena tidak adanya pengamatan secara langsung. Namun, guru bisa melihat keaktifan serta kontribusi dalam berdiskusi secara online. Selain itu, interaksi guru dan peserta didik lain juga dapat dibangun dengan memperhatikan norma kesopanan yang berlaku. Penilaian yang dilakukan secara luring atau tatap muka dilakukan dengan memberikan ulangan harian, mid semester, dan UAS. Penilaian harian dilakukan dengan menjawab 10 soal isian. Jika pembelajaran luring, minimal peserta didik harus menjawab 10 soal isian. Sedangkan penilaian pada masa pandemi COVID yang mengharuskan peserta didik belajar online dari rumah, penilaian harian dengan memberikan 5 soal isian. Pada tahap penilaian ini, peserta didik diberi soal atau pertanyaan yang menyangkut tentang materi untuk dijawab oleh peserta didik lewat media pembelajaran seperti Google Drive, WhatsApp, dan Google Form. Untuk mekanisme penilaian ujian dapat dilakukan secara
dan tumbuhan di berbagai benua dan lain sebagainya. Jadi, guru dapat melihat sejauh mana keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Selain itu, dalam hal diskusi, guru akan menilai keterampilan peserta didik dalam menyampaikan materi di depan kelas, serta keberaniannya menyampaikan pendapat. Dalam pembelajaran online di masa pandemi, penilaian aspek psikomotorik belum bisa dilakukan dengan maksimal, karena guru tidak melihat secara langsung pada keterampilan siswa, sehingga guru hanya menyajikan materi secara teori saja, dan peserta didik diminta memahami materi secara mandiri. Kultur di SMP Negeri 1 Sampit sekolah memiliki budaya dan manajemen yang berbeda-beda. Dari segi kultur berbeda dan akan membawa keunikan atau ciri khas tersendiri bagi SMP Negeri 1 Sampit. Perbedaan dan keunikan tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta kebutuhan yang akan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Tentunya ada budaya yang budidaya sebagai wujud karakter bagi sekolah, anggota sekolah, baik siswa, guru maupun staf akademis. Namun pada pembelajaran masa pandemi, kultur atau budaya masih belum bisa terlaksana secara maksimal, seperti budaya yang sudah membudidaya saat pembelajaran tatap muka atau pembelajaran luring di sekolah. Proses pembelajaran dan pembimbingan yang baik dan berkualitas diawali dengan penyusunan perangkat pembelajaran atau pembimbingan yang baik dan juga berkualitas. Apabila perangkat pembelajaran yang disusun tidak berkualitas, maka proses pembelajaran atau pembimbingan tidak akan berjalan baik. Oleh karena itu, setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun perangkat yang berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi guna membangun keaktifan siswa-siswinya. Selain tersedianya kurikulum, standar isi, dan standar proses, unsur penting lainnya yang harus dikuasai para guru untuk menjamin kualitas layanan pendidikan adalah melakukan penilaian secara komprehensif sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Penilaian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, serta untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Pada saat pembelajaran daring di masa pandemi, pelaksanaan perangkat pembelajaran yang meliputi 3 aspek afektif, kognitif, dan psikomotor tadi belum bisa dijalankan secara maksimal karena mengingat bahwa adanya penilaian yang membutuhkan pengamatan secara langsung dari pihak guru kepada peserta didik.